Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita minta hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah dan mendengar kebenaran firman-Mu. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan hadir dalam setiap ibadah kami masing-masing. Tuhan, Engkau berkati kami, urapi setiap kami, kuduskan hati, pikiran dan pendengaran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan kepada kita di minggu ini diambil di dalam 2 Samuel pasalnya yang pertama ayat 3 sampai ayatnya yang ke-16. 2 Samuel pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-16. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa." Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, "Ya Tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa." Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu dia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jajamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, "Asalmu dari mana?" Jawabnya, "Aku ini anak perantau, orang Amalek." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan?" Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia." Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, 'Aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan.'" Sejauh itu pembacaan kebenaran firman Tuhan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya akan memberikan tema kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan ini, menghadapi orang yang mengecewakan. Menghadapi orang yang mengecewakan.
Salah satu hal yang terberat dalam hidup ini adalah saat kita harus menghadapi orang-orang yang mengecewakan kita. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu pernah mengalami hal yang seperti ini, pernah dikecewakan oleh orang lain dalam hidup ini. Harus kita beri catatan penting bahwa orang-orang yang mengecewakan bisa saja ada di sekitar kita. Ini bukan akibat dan ini juga bukan pilihan. Saya percaya bahwa kita tidak mau memilih supaya dikecewakan, tetapi ya terkadang Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Bisa saja bukan karena kita melakukan sesuatu yang mengecewakan seseorang, atau kita memilih orang-orang yang tidak mengecewakan kita, tetapi ini adalah bagian dari kehidupan itu sendiri, bagian dari realita kehidupan kita. Kita masih ada di muka bumi ini, kita belum tiba di surga. Itulah sebabnya yang namanya pengkhianatan, kemunafikan, dan penjilat masih ada di muka bumi ini. Inilah yang harus kita sadari, karena bisa saja orang-orang yang mengecewakan kita, Tuhan izinkan untuk membentuk karakter kita, yang intinya untuk mendewasakan kita. Nah, jadi kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami kekecewaan dalam hidup ini, percayalah bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa kita harus menghadapi dengan benar supaya tidak menjatuhkan kita. Kita bisa melihat Bapak Ibu dan saudaraku, air ketika dikocok baru kita tahu air itu bersih atau kotor. Demikian juga dengan iman, hidup dan hati kita. Jika dalam keadaan normal semua kelihatan hebat, tetapi ketika dikocok di tengah badai, diperhadapkan dengan masalah Bapak Ibu, maka di situ akan terlihat aura kita bersih atau justru kotor. Jadi terkadang masalah membuat kita, karakter kita akan kelihatan ya, sama seperti dunia atau kita memiliki karakter Kristus dalam hidup ini. Kita tidak perlu menghindari orang-orang yang mengecewakan Bapak Ibu, tetapi justru kita harus hadapi sehingga hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Daud ya, menghadapi kekecewaannya terhadap Saul ya. Dan kita bisa melihat di sini bahwa kematian Saul membuat Daud bukan hanya menangis tetapi meratap. Daud mengoyakkan bajunya untuk seseorang yang sangat mengecewakan dan sangat menyakiti dia. Daud mengampuni Saul dengan tulus. Ini yang saya sebut orang yang memiliki golden heart. Pertanyaannya Bapak Ibu yang perlu kita tanyakan dalam kehidupan kita saat ini, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang mengecewakan kita? Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita belajar dari kehidupan seorang Daud, bagaimana dia menghadapi orang-orang yang mengecewakan dia. Kita bisa melihat yang pertama, bahwa Daud menghadapi dengan kelemah lembutan. Bagaimana Daud menghadapi orang yang mengecewakan dia? Dia menghadapinya dengan kelemah lembutan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau dia melakukan kekerasan, hanya bisa mungkin tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi di sini kita belajar dari Daud, dia menghadapi itu dengan kelemah lembutan. Kekerasan hanya bisa dikalahkan dengan kelembutan. Berarti kelembutan adalah kekerasan yang lebih keras. Kelembutan adalah kuasa yang lebih kuat, yang mampu menaklukkan setiap kekerasan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita jangan hidup dalam kekerasan dan kekasaran. Hiduplah dalam kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukanlah sebuah kelemahan, tetapi kuasa untuk dapat menghancurkan setiap kekerasan. Jadi bagaimana kita menghadapi orang yang mengecewakan kita? Kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan belajar dari Daud. Dia menghadapinya dengan kelemah lembutan, bukan dengan
kekerasan. Yang kedua, yang perlu kita pelajari di sini bagaimana menghadapi orang yang mengecewakan kita, yaitu hadapi dengan pengampunan. Pengampunan adalah solusi dari Tuhan yang dapat menolong kita untuk maju dan meraih kemenangan dari setiap persoalan hidup. Dan kita juga percaya Bapak Ibu bahwa di dalam pengampunan ada kuasa, di dalam kasih ada kuasa Tuhan dinyatakan. Selama kita hidup dalam kebencian, kedendaman dan kepahitan, maka hidup kita akan terus dalam kegagalan. Bahkan setiap hari yang kita pikirkan orang itu terus, yang kita pikirkan adalah sakit hati. Tetapi kalau kita memiliki pengampunan dan kasih dalam hidup ini, saya percaya bahwa kita menjadi orang-orang yang merdeka. Bahkan kita bisa melihat juga ketika kita bisa mengampuni, maka pintu berkat Tuhan terbuka dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup di dalam pengampunan, maka kita akan melihat banyak keberhasilan dalam hidup kita, terjadi pemulihan, dan saya percaya bahwa berkat-berkat Tuhan juga pasti tercurah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, kita belajar dari Daud bagaimana dia menghadapi orang yang mengecewakan dia. Dia menghadapi dengan penyerahan kepada Tuhan. Ini yang sangat penting. Ketika orang lain mengecewakan kita, orang lain mengkhianati kita, jangan lakukan perlawanan. Tetapi yang harus kita lakukan, serahkan kepada Tuhan. Daud sadar betul, kalau dia membalas, maka dia akan banyak menerima masalah. Karena itu Daud menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mengapa? Karena dia yakin hanya dengan penyerahan kepada Tuhan, maka semuanya dapat diatasi dengan baik. Kita mengingat firman Tuhan yang berkata, ketika kita mengalami kepahitan, mengalami kekecewaan, dia berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita percaya ketika kita datang kepada Yesus, membawa pergumulan kita, membawa kekesalan kita, saya percaya bahwa Tuhan berikan kelegaan kepada kita. Dan kita juga perlu ingat firman Tuhan yang berkata bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kita tidak berhak untuk membalas orang yang mengecewakan kita. Kita tidak punya hak sama sekali untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Dia tahu waktu yang tepat. Kita bisa melihat Saul bisa ditundukkan oleh Tuhan, sebab Daud menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita menyerahkan semua kepada Tuhan, maka kemenangan ada bersama dengan kita. Yang keempat, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang mengecewakan kita dalam hidup ini. Mari kita hadapi dengan kesiapan untuk belajar. Lewat ini Bapak Ibu, lewat orang lain mengecewakan kita, di situ kita juga belajar. Daud tidak menghadapi orang-orang yang mengecewakan dia dengan marah dan berontak. Tetapi Daud justru belajar dari semua yang dia hadapi. Kita bisa melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin tadinya baik-baik saja, tetapi ketika diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan persoalan, di situ keluarlah karakternya, karakter aslinya. Itulah yang membuat hidup Daud ketika dia mau belajar. Di sini kita bisa melihat bahwa hidup Daud makin berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita juga rindu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, mari kita mengizinkan Tuhan membaharui hati kita lewat setiap persoalan, lewat setiap masalah yang kita hadapi, lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mengecewakan kita. Mari kita belajar membaharui hati kita, membaharui hidup kita. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Sekalipun dia difitnah, sekalipun Tuhan Yesus diludahi, bahkan dia memikul dosa kita, dia tidak memberontak. Kenapa? Karena dia tahu rencana Bapa indah dalam kehidupannya. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarkanlah kebenaran firman Tuhan ini terus menguatkan kita, membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Dan kita tidak hidup di dalam kepahitan, kita tidak hidup dengan kekecewaan, tapi kita mengalami kelegaan dan
kelepasan di dalam Tuhan, kemerdekaan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati seluruh jemaat yang Tuhan percayakan di jemaat GKPI Kalvari Bandung. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menolong, memberkati kami, menguatkan kami di setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Bapa, bagi yang mengalami kelemahan tubuh, bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang memiliki masalah dibuka jalan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan telah mendengar firman Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, arahkan hatimu kepada Tuhan dengan iman dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.